Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi. Walaupun kita bertemu tidak secara langsung, kita bisa bertemu dalam dunia maya seperti ini. Patut kita syukuri. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun. Pagi ini tema 7 kepemimpinan. Kita akan masuk ke materi PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan subtema 1 Pemimpin di sekitarku. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Perhatikan bacaan atau teks bacaan dengan judul Pak Abdi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas kebersihan Pak Abdi, menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini, ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Nah, selanjutnya ini silakan kalian baca dengan teliti, dengan baik, dengan seksama ya. Setelah itu tugas yang pertama ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Kamu telah membaca teks judul Pak Abdi. Diskusikan jawaban dari pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Berhubung ini tidak ada kegiatan pembelajaran di kelas, kalian boleh kerjasama dengan orang tua ya, atau keluarga yang ada di rumah. 1. Nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? 2. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Yang ketiga, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Yang keempat, apa yang dapat kamu teladan dari Pak Abdi? Nah, silakan ditulis seperti biasanya. Kalian tidak perlu menulis soalnya ya. Selanjutnya, nah ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dari ke-6 nilai berikut kalian catat, setelah itu kalian pahami dengan baik. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa pada orang lain. Jadi, ketika ada teman atau keluarga atau orang lain yang berbeda agama dengan kita, kita harus bertoleransi. Nah, artinya kita tidak boleh membeda-bedakan, kita tidak boleh bersikap yang tidak baik ataupun memusuhi atau mengucilkan dan lain sebagainya ya. Kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita untuk dianut oleh orang lain. Misalnya
Budi beragama Islam, sedangkan temannya si Jainal itu beragama non Islam atau non Muslim. Jadi Budi tidak boleh memaksakan Jainal untuk menganut agama kepercayaannya, ya, itu tidak boleh dan dilarang, dan juga menyalahi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila. Karena kita hidup dalam negara Indonesia, kita harus kita harus menghargai sila ke-1 Pancasila, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Ini juga kalian catat dengan baik, lalu kalian pahami. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin atau gender, kedudukan sosial, dan warna kulit. Mengembangkan sikap saling mencintai, sikap saling tenggang rasa tanpa tepos liro, bahasa Jawanya tepas lira. 5. Sikap tidak semena-mena, menjunjung nilai kemanusiaan, gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan, berani membela benar dan adil, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Untuk nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila ini sesuai dengan nilai sosial yang ada di masyarakat. Nah, mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena, terus juga mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban setiap manusia, tidak membeda-bedakan suku, ini juga tidak boleh, apalagi keturunan ataupun juga jenis kelamin, dan juga kedudukan sosial. Misalnya kedudukan sosial ini salah satu dari kalian adalah anak dari pejabat publik, misalnya anak dari bupati. Nah, dan teman kalian ada yang mohon maaf dari masyarakat biasa, dan yang anak bupati tidak boleh merendahkan teman yang lain. Seperti itu contohnya, ya. Setelah mencatat tadi, berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Contohnya satu saja. Yang kedua, apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Nah, tadi tugasnya, ya, selain tugas menjawab dari beberapa pertanyaan dan juga mencatat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila nomor 1 dan nomor 2. Nah, materi hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ucapan dari saya tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.